Shalom, selamat malam saudara. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara senantiasa dalam keadaan baik dan hidup dalam berkat Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Siti Rokayati dalam Rema Renungan Malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yang demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara, setiap orang tentu memiliki rencana. Rencana akan hari ini, besok, lusa, atau untuk masa depan. Akan tetapi terkadang realita yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Bisa dikatakan kalau realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Terkadang hal inilah yang membuat kita merasa kecewa, marah, sedih, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kok seperti ini? Tuhan, kenapa Engkau tidak memberkati rencanaku? Memang, ketika rencana kita gagal, tidak sesuai dengan harapan, rasanya tidak enak. Muncul perasaan berkecamuk dan entahlah bagaimana kita menjelaskannya. Akan tetapi pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi hidup kita. Saudara, bagaimana kita bisa tahu kalau rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita? Nah, kita bisa tahu rancangan Tuhan indah dan baik untuk hidup kita saat kita sudah melewati beberapa peristiwa dalam hidup kita. Ibaratnya, seperti kita sedang mengalami badai kehidupan. Saat kita mengalami badai, peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang kita anggap pahit dalam hidup kita, yang kita rasakan hanya goncangannya, hanya tekanannya, hanya derunya. Akan tetapi ketika kita sudah berhasil melewati badai itu, kita akan melihat keindahannya. Wow, aku kok bisa ya melewati badai itu? Wow, Tuhan luar biasa ya memberi aku kekuatan sehingga aku bisa menghadapi itu semua. Dan sekarang aku merasakan pertolongan Tuhan. Aku merasakan damai sejahtera dalam hati yang sebelumnya belum pernah aku rasakan. Dan ketika kita bisa berhasil melewati badai, kita juga diproses Tuhan menjadi lebih dewasa. Iman kita semakin diteguhkan. Dan saat itulah kita melihat pelangi sehabis badai dan hujan. Saudara, ada rencana Tuhan yang baik di balik setiap peristiwa hidup. Mungkin saat ini kita tidak tahu mengapa peristiwa ini terjadi. Akan tetapi ada rancangan Tuhan yang indah. Tetap yakin dan percaya kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Memasrahkan diri berarti mengizinkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih, sungguh kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu.
Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu indah dan yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami mau memasrahkan diri kami sepenuhnya ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memasrahkan kehidupan kami ini sepenuhnya ke dalam cinta kasih dan pemeliharaan-Mu. Haleluya. Amin.